Puji Tuhan, selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semua baik-baik? Ya, kita sudah ada di minggu yang ketiga di bulan September ya. 10 hari lagi kita sudah masuk di bulan Oktober. Nggak terasa waktu begitu cepat. Dan bisa dibilang pandemi ini sudah berusia 7 bulan di negeri ini. Dan dalam 7 bulan juga mungkin kita banyak bertanya, sampai berapa lama Tuhan? Sampai kapan Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Sebenarnya saudara, mungkin bukan hanya karena masalah pandemi ini saudara bertanya berapa lama lagi Tuhan, tetapi sering juga kita bertanya ketika kita mengalami masalah, ketika kita punya pergumulan, ketika kita punya persoalan, kita sudah berdoa kepada Tuhan, kita sudah berteriak kepada Tuhan, mungkin kita sudah menangis kepada Tuhan dan kita bertanya, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Hari ini kita mau coba belajar dari satu bagian dari Alkitab tentang seorang nabi yang juga bertanya hal yang sama. Tentu pertanyaan dia ini tidak terkait dengan masalah kita hari ini, tapi dengan kondisi yang dia lihat pada masanya, pada masa Nabi ini hidup, yaitu Nabi Habakuk. Jadi dia seperti tidak bisa menerima, bahkan bisa dikatakan seperti nggak percaya. Sampai-sampai dia seolah-olah menggugat Tuhan, atau bertanya terus terang kepada Tuhan. Coba kita lihat di dalam Habakuk, pasal 1 ayat yang kedua. Habakuk pasal 1 ayat yang kedua. Nabi Habakuk berkata begini, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Sekali lagi perhatikan saudara, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara-saudara, kesannya kalau kita baca kalimat ini, Tuhan kok kau diam aja? Kan aku udah teriak, apa engkau tidak dengar Tuhan? Aku sudah berseru, tapi kau tidak menolong Tuhan. Saudara, perasaan-perasaan seperti ini sering ada di hati kita ketika kita punya pergumulan, betul? Perasaan-perasaan ini sering sekali membuat kita semakin tertekan karena kita merasa, kok Tuhan gak dengar saya ya? Kok Tuhan tidak tolong saya ya? Kan saya sudah berseru, kan saya sudah berteriak, kok Tuhan membiarkan saya? Saudara, kita akan coba belajar apa yang terjadi pada masa itu. Sehingga Nabi Habakuk pun, dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Penindasan tapi tidak kau tolong. Saudara-saudara, kalau kita belajar Alkitab, saudara kalau baca kitab Habakuk mungkin tidak begitu jelas di sana apa yang terjadi pada masa itu. Izinkan saya menjelaskan kepada saudara apa yang terjadi sebenarnya pada masa itu. Pada zaman Nabi Habakuk, Habakuk ini seorang nabi yang disuruh Tuhan untuk berbicara atas nama Tuhan kepada bangsa Israel. Ada satu kondisi yang masa itu yang membuat Nabi Habakuk ini sepertinya nggak bisa terima. Kondisi yang pertama adalah karena terjadi penindasan di antara sesama umat Tuhan. Terjadi ketidakadilan di tengah-tengah umat Tuhan yang dilakukan kelompok umat Tuhan kepada kelompok umat Tuhan yang lain. Apa itu saudara? Pada masa itu kalau kita lihat,
Atau kalau kita pelajari kitab Nabi Habakuk, orang yang kuat waktu itu menggunakan kekuatannya untuk menindas yang lemah. Itulah sebabnya Habakuk mengatakan apa? Aku berseru kepadamu penindasan tapi tidak kau dengar. Orang yang kuat mulai menindas yang lemah. Orang yang kaya mulai menindas yang miskin. Sehingga pada masa itu yang lemah semakin lemah, yang miskin semakin miskin. Kenapa? Orang-orang kuat, orang-orang yang kaya pada masa itu, dia jadikan kesulitan orang yang lemah, dia jadikan kesulitan orang yang miskin untuk mengambil harta mereka. Seolah-olah menolong dengan meminjamkan uang. Tetapi akhirnya tanahnya diambil. Ternaknya diambil. Itu terjadi. Nah, ini yang membuat Habakuk mulai berkata kepada Tuhan, Tuhan, berapa lama lagi? Berapa lama lagi aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Bahkan dia katakan begini, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Masalah yang kedua yang terjadi pada masa itu. Kenapa sampai akhirnya Habakuk mengatakan apa? Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Tadi sudah saya sampaikan, sudah saya jelaskan, bahwa masalah yang pertama adalah terjadi penindasan antara orang yang kuat terhadap orang yang lemah. Nah kemudian saudara, tiba-tiba ada satu bangsa, yaitu bangsa Kasdim. Kalau dalam bahasa Alkitab pada masa itu, dianggap bangsa Kasdim ini bangsa kafir karena tidak mengenal Allah. Nah, bangsa Kasdim menyerang bangsa Israel, dan bangsa Kasdim menang. Bangsa Israel kalah. Nah, itulah sebabnya dia pakai istilah di sini apa? Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab apa? Orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Bagi dia, dalam pikirannya Habakuk, orang benar, anak-anak Tuhan, umat Tuhan, itu harusnya dijaga, dilindungi Tuhan. Tetapi kok bisa bangsa Kasdim yang dia pakai istilah sini bangsa fasik memerangi anak Tuhan, umat Tuhan itu Israel, dan orang fasik ini menang. Jadi waktu itu saudara lihat kasus pertama tadi, orang kuat menindas orang lemah. Tetapi ketika bangsa Kasdim atau ketika orang fasik menyerang orang Israel, akhirnya baik orang kuat maupun orang lemah sama-sama ditindas jadinya. Mengapa sampai dikatakan keadilan muncul terbalik? Karena dalam pikirannya Nabi Habakuk, kalau sampai ada orang fasik, orang yang tidak percaya Tuhan, bisa memperdaya, mengalahkan anak Tuhan, bagi dia ini kayaknya tidak ada keadilan. Tidak ada keadilan. Kok bisa Tuhan? Jadi dua ini masalahnya. Bisa ditangkap saudara? Dua ini persoalan pada masa itu. Nah, sementara dia tahu, dalam kondisi dia katakan begini, bukankah engkau ya Tuhan dari dahulu Allahku yang Maha Kudus? Tidak akan mati kami Tuhan. Telah kau tetapkan dia untuk menghukumkan. Ya, gunung batu telah kau tentukan dia menyiksa. Kau tentukan bangsa Kasdim menyiksa kami Tuhan, menyiksa bangsamu. Kan bukankah engkau mengatakan dari dahulu kami tidak akan mati? Bukankah kami ini umatmu yang engkau janji engkau akan jaga dan lindungi?
Tapi kenyataan kok kau izinkan kami dihukum? Kok kau izinkan Tuhan? Matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan. Dan engkau tidak dapat memandang kelaliman. Dia tahu. Bukankah engkau Tuhan tidak dapat memandang kejahatan? Terlalu suci. Engkau tidak mungkin mau memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat hianat itu dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang-orang yang lebih benar dari dia? Saudara, bagaimana mungkin kita tidak, Tuhan kok bisa ya? Kok bisa ya? Perhatikan, orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Saudara, saya coba mengambil pemahaman bagi diri saya atau bagi dunia kita pada masa kini. Apa yang terjadi pada masa itu? Sering kita mungkin berpikir begini, Tuhan, aku kan sudah berdoa. Tuhan, aku kan sudah beribadah. Dan aku pegang janjimu bahwa kalau aku beribadah kepada Engkau, kalau aku percaya kepada Engkau, maka Engkau akan menjaga, melindungi, dan memberkati aku. Betul? Tetapi tiba-tiba di luar perkiraan kita, ada orang yang katakanlah tidak beribadah. Ada orang yang berbuat jahat. Tetapi kok Tuhan izinkan orang-orang yang seperti itu membuat kita sengsara. Membuat kita menderita. Gimana perasaan saudara? Bisa nangkap maksud saya? Kita sudah beribadah sama Tuhan. Kita sudah berdoa sama Tuhan. Tapi tiba-tiba ada orang sepertinya Tuhan izinkan membuat masalah bagi kita. Memperdaya kita. Bahkan kita seperti dijerat, dikuasai, ditindas. Mungkin dalam kondisi itu kita bisa juga berkata seperti Habakuk, Tuhan berapa lama lagi? Aku mengalami ini. Tuhan, mengapa kau izinkan ini terjadi? Mengapa Tuhan? Bukankah Engkau Allah yang kudus? Tapi kok kau izinkan ketidakbenaran terjadi? Bukankah Engkau mengatakan aku umatmu, aku anakmu? Tetapi kenapa Engkau izinkan orang yang tidak percaya padamu menindas aku, Tuhan? Saudara, ini sakit. Betul nggak? Ini yang kadang-kadang membuat orang akhirnya ya sudahlah, nggak ada gunanya berdoa. Ya udahlah, ngapain lagi saya percaya Tuhan? Ya sudahlah. Saudara, saya ingin ajak kita hari ini untuk belajar bagaimana Tuhan menyikapi hal itu. Apakah Tuhan memang berdiam diri? Tidak. Tuhan tidak berdiam diri. Kalaupun dikatakan sini keadilan muncul terbalik, bagi Tuhan tidak pernah bisa keadilan diputarbalikkan. Tidak akan mungkin. Tuhan tidak akan mengizinkan keadilan diputarbalikkan. Saudara, kita harus pegang satu hal. Dunia ini dunianya Tuhan. Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi dengan segala isinya. Tuhanlah yang ciptakan manusia. Tuhanlah yang ciptakan masa. Peristiwa Tuhan izinkan terjadi. Sehingga tidak ada satupun yang luput dari pandangan Tuhan. Karena itu apa kata Tuhan? Lihat jawaban Tuhan apa? Saya pakai istilah, ada kata celakalah, kata Tuhan. Lihat, ini kata Tuhan kepada Habakuk. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi dengan maksud melepaskan dirinya dengan genggaman malapetaka. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal. Saudara lihat, tadi saya sudah katakan pada saudara, masalah pertama adalah ketika orang kuat menindas orang lemah dengan segala cara. Ketika orang kaya mulai merampas hak-hak orang miskin. Tetapi Tuhan katakan,
aku tidak diam. Tapi lihat, celakalah orang yang mengambil laba dengan cara tidak halal. Ini hukumnya Tuhan, saudara. Ini hukumnya Tuhan. Jangan kira ketika ada orang yang bisa mengambil hak orang dengan segala cara, memeras orang lain dengan caranya dia, Tuhan diam. Tidak. Tuhan berjanji, celaka orang itu. Bisa ditangkap, saudara? Celaka. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada kisah yang tadi, celakanya orang kuat di mana? Tuhan izinkan orang Kasdim merampas semua harta mereka. Tuhan izinkan orang Kasdim. Yang tadinya mereka berbuat seolah-olah mereka bisa buat apapun pada orang susah. Tapi ketika orang Kasdim datang, mereka nggak bisa buat apa-apa. Semua harta mereka diambil, dijarah. Kan celaka kan? Itu cara Tuhan menghukum. Saudara-saudara, saya kalau membaca ayat ini, celakalah orang-orang yang mengambil yang dengan cara laba yang tidak halal. Saya punya keyakinan, saudara, kalau ada orang dengan cara yang tidak halal mencoba mengambil milik saudara, dia celaka. Dia berhadapan dengan Tuhan. Barangkali kita nggak bisa buat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Kita hanya bisa menjerit. Tetapi Tuhan tidak pernah diam. Atau istilah orang sekarang, Tuhan tidak pernah tidur. Amin, saudara. Tuhan memperhatikan. Ketika ada orang mencoba mengambil hak-hak kita, Tuhan itu katakan, celaka kamu. Celaka kamu. Dia akan mengalami banyak hal di hidup ini. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita juga terjebak. Hanya karena kepingin menguasai milik orang, kita gunakan segala cara. Hati-hati. Tuhan katakan, celaka. Ini jawaban Tuhan. Jadi nggak benar Tuhan diam. Enggak, Tuhan tahu. Tanpa kita teriak pun Tuhan sudah tahu masalah itu. Amin, saudara. Tuhan katakan, celaka. Celaka orang yang mengambil laba dengan cara tidak halal. Yang kedua, apalagi kata Tuhan, celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Jadi ketika orang Kasdim berperang melawan Israel, mereka membunuh tentara-tentara Israel hanya untuk menguasai kota mereka. Tumpah darah, betul? Dan Tuhan katakan, celaka. Celaka. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah. Merebut sesuatu dengan mengorbankan darah orang. Celaka. Saudara, harusnya kita pahami ini sesuatu yang sangat keras. Apakah ini yang terjadi pada masa lalu? Tidak. Sampai hari ini Tuhan itu sama. Tuhan itu sama. Hanya caranya barangkali agak berbeda. Karena cara orang sekarang pun untuk menguasai milik orang tidak lagi dengan menumpahkan darah, betul? Karena melanggar hukum. Tapi kadang-kadang ada orang hanya supaya ingin menguasai milik kita, dia gunakan segala cara. Mungkin darah tidak tumpah, tapi Tuhan katakan, celaka kamu. Celaka kamu. Celaka kamu. Dalam bahasa yang lebih ringan barangkali, seolah-olah, awas kamu ya, awas kamu. Lihat, awas kamu. Celaka kamu. Saudara-saudara, ini jawaban Tuhan. Jadi Tuhan nggak diem. Semua seruan kita itu didengar Tuhan. Amin. Saya sederhana ya berpikir ya. Walaupun mungkin ada orang mengatakan ini terlalu berlebihan, tetapi saya sih meyakini setiap keluhan, sekecil apapun keluhan orang, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Kalau gara-gara hidup kita orang mengeluh, dia mengeluh sama siapa? Pasti sama Tuhan. Betul? Bahkan saya katakan ini mungkin terlalu sederhana. Tetapi saya meyakini ini juga termasuk bagian dari situ. Misalnya lah,
tiba-tiba kita parkir mobil kita yang membuat orang kesulitan melewati jalan itu. Pastilah setiap orang melewati mobil siapa sih ini? Pasti ngumpat, betul nggak? Gimana kira-kira? Kira-kira umpatan dia itu sampai kepada siapa? Kepada Tuhan. Yang punya mobil ini. Tuhan katakan, mobilmu itu udah nyusahin 17 orang hari ini. Saya hitung aja 17. Mungkin bisa lebih kalau itu jalan rame, betul nggak? Hari ini loh ada 17 orang mengadu sama aku gara-gara mobilmu ini. Nah kira-kira gimana? Ya oke lah, nggak usah bilang celaka lah, nggak usah lah. Terlalu ngeri ya kalau bilang gara-gara salah parkir, celaka! Waduh, itu kan kayaknya nggak imbang Tuhan hukum. Tapi maksud saya begini, sekecil apapun keluhan orang, itu sampai kepada Tuhan. Kalau gara-gara tindakan kita, omongan kita, sikap kita, orang mengeluh sama Tuhan. Apalagi mengatakan, Tuhan berapa lama lagi orang itu nyakiti aku? Habis kita. Ayo, gimana kira-kira? Tuhan katakan, celaka dia. Kalau sampai itu bilang celaka sungguhan lah saudara. Hati-hati. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Mungkin karena kehebatan kita, kehebatan seseorang, akhirnya karena kita merasa tidak berdaya, dia bisa ambil harta kita, dia ambil milik kita. Tapi sekali lagi Tuhan katakan, celaka dia. Saudara-saudara, ada satu saya mau tanya saudara lebih memiliki tapi tidak menikmati, tidak memiliki tapi menikmati. Saudara lebih memilih yang mana? Saudara tidak memiliki tapi menikmati, daripada memiliki tapi tidak menikmati. Saudara memilih yang mana? Menikmati walaupun tidak memiliki. Betul. Pertanyaan saya, yang saudara nikmati milik siapa? Kalau saudara memilih tidak memiliki, tapi menikmati, ayo. Jadi saudara mau menikmati milik siapa coba? Oke lah, itu hanya pertanyaan iseng aja. Enggak, artinya begini saudara, kadang-kadang kita terlalu berambisi untuk menguasai sesuatu. Untuk menguasai. Padahal setelah kita kuasai juga untuk apa? Untuk apa kita? Sementara orang yang sangat memerlukannya, kita rampas haknya dia. Atau katakanlah, untuk memenuhi keinginan kita, orang harus berjuang dengan lakukan segala cara, hanya untuk memenuhi tuntutan kita terhadap dia. Padahal kita juga sebenarnya enggak mengambil itu pun, kita enggak ada apa-apa. Padahal dia gara-gara kita ambil, dia menderita. Gimana kira-kira? Apakah Tuhan tidak emosi ya? Lihat yang begitu tuh. Tidak marah saudara. Makanya Tuhan katakan pada Habakuk, celaka. Orang yang mendirikan kota di atas darah. Dan meletakkan dasar benteng di atas darah. Sesungguhnya bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya. Bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa. Berlelah untuk yang sia-sia. Lihat. Nah kemudian apa lagi? Tuhan katakan, celakalah orang yang berminum sesamanya manusia bercampur amarah. Bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Artinya, celakalah kalau engkau sengaja membuat orang marah. Membuat orang emosi. Atau bahkan yang kedua, membuat orang tidak sadar. Setelah tidak sadar, saudara perlakukan sesuka-suka saudara. Saya coba tangkap sekilas saudara, maaf, ketika dikatakan bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Saudara tahu artinya? Kadang suka terjadi saudara, orang kuat dibuat orang yang lemah itu mabuk, setelah itu maaf, pergi ke wanita, mungkin diperkosa. Tapi Tuhan katakan, celaka kamu, celaka. Saudara lihat. Orang-orang yang merasa berkuasa, orang-orang merasa kuat, itu seringkali lupa diri. Seringkali lupa diri. Tapi jangan pernah lupa.
kalau Tuhan melihat segala peristiwa. Amin, saudara. Jangan pernah lupa bahwa orang yang tertindas sedang mengadu kepada Tuhan dan berkata, Tuhan mengapa? Tuhan berapa lama lagi? Dan Tuhan dengar keluhan itu. Dan Tuhan dengar seruan itu. Artinya apa? Mungkin orang yang kita tindas tidak mampu berbuat apa sama kita. Tetapi dia sedang menyerahkan masalah itu kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akan bertindak, saudara. Amin, saudara. Apalagi celaka yang keempat, celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar? Memang ia bersalurkan emas dan perak, tapi roh tidak ada sama sekali dalamnya. Apa artinya, saudara? Celakalah orang yang membuat baginya patung dari kayu atau dari batu. Sekalipun dia dibungkus dengan emas, tapi dia tetaplah benda mati yang tidak punya roh. Jadi celakalah orang yang minta bantuan kepada yang begitu. Dikatakan bisu. Jadi hal-hal ini, 4 hal ini kekejian bagi Tuhan. Makanya dikatakan bagi orang yang melakukan itu celaka. Bagi orang yang beribadah yang bukan kepada Tuhan, Tuhan akan celaka. Artinya apa? Tuhan ingin katakan, saya itu tidak pernah berubah. Dari dulu komitmen saya sama. Sama. Yang kamu lihat ini bukan saya tutup mata. Yang kamu teriakin ini bukan saya nggak dengar, saya dengar. Tapi saya ingin ingatkan bahwa orang-orang yang melakukan itu akan celaka. Celaka, celaka, dan celaka. Amin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, tidak perlu kita harus gusar. Jadi apa yang harus kita lakukan dalam kondisi begitu, saudara? Kalau kita melihat ketidakadilan, kalau kita diperlakukan tidak adil, kalau kita merasa diperlakukan semena-mena oleh orang-orang, apa yang harus kita lakukan, saudara? Saya ingin ajak kita melihat setidaknya ada 3 hal yang harus kita lakukan. Di dalam Habakuk pasal 2 ayat 4-5 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada, orang yang sombong, tidak lurus hati, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Dalam bahasa Alkitab yang lain, oleh imannya. Artinya apa? Percaya atau iman itu sama dengan melihat kepada Tuhan, bukan melihat pada masalah. Ketika saudara diperlakukan tidak adil, tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetaplah lihat kepada Tuhan. Kalau lihat masalah itu kita pusing, saudara. Apalagi dia sudah menindas kita, dia tertawa lagi, padahal kita sedang menangis, saudara. Tambah sakit, betul nggak? Semakin sakit rasanya. Dia mungkin mengambil sesuatu dari kita, padahal untuk mengadakan yang dia minta, kita harus peras otak. Mungkin sampai ada orang meminjam ke sana kemari, tapi orang itu dengan begitu sombongnya dia ambil. Tapi Tuhan katakan, lihat, sesungguhnya orang yang membusungkan hati lurus, tapi orang yang benar itu akan hidup oleh iman. Tunjukkan bahwa engkau orang benar dengan cara beriman. Beriman. Amin, saudara. Yesus pernah berkata begini, kalau ada seseorang menginginkan bajumu, berikan aja bajumu sama dia. Bahkan Yesus mengatakan, kalau ada orang ingin menyuruh engkau berjalan 1 langkah, berjalan 2 langkah untuk dia. Artinya apa? Nggak ada guna berdebat dengan dia. Nggak ada gunanya mempertahankan apa yang dia mau dari kita. Nggak ada guna. Kasih aja. Tapi dia, kalau itu dengan cara tidak benar, celaka dia. Amin, saudara. Jadi saudara, kalau saudara diperas orang, bukan berarti saudara mencari-cari, peras dong aku, peras dong. Enggak, bukan itu maksud saya. Atau kalau ditindas orang, waduh puji Tuhan aku tertindas loh. Bukan. Tapi kalau ada orang memperlakukan saudara secara tidak adil, secara tidak benar, dia celaka. Tapi kita tetaplah percaya pada Tuhan. Amin.
Yang kedua, dikatakan dalam ayat 20, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan di mana? Dalam bait-Nya yang kudus. Kalau saudara baca Alkitab, bait-Nya yang kudus bisa artinya di sorga, tapi bisa juga di rumah Tuhan. Bait Tuhan. Tetapi Tuhan ada dalam bait yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya. Ya, segenap bumi. Artinya apa? Mari datang kepada Tuhan, berdiam diri di hadapan Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, kata berdiam diri sering dipakai dalam Alkitab begini. Kalau kamu berdiam diri, maka Tuhan akan berperang ganti kamu. Kalau kamu berdiam diri di kaki Tuhan, maka Tuhan akan mengerjakannya bagi kamu. Amin, saudara. Berdiam diri. Di mana? Di kaki Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, sekali lagi, ketika saudara merasa diperlakukan tidak adil, hak-hak saudara diambil, berdiam diri di hadapan Tuhan. Sujud di hadapan Tuhan. Mungkin engkau bisa menangis di hadapan Tuhan. Menangis. Biar Tuhan yang mengerjakannya bagimu. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat 17-18, ini ayat ini sangat populer sebenarnya. Lihat, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun, aku akan bersorak-sorak dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara lihat, ini bicara masalah pertanian dan peternakan, karena itulah pekerjaan orang pada masa lalu. Itulah bisnis pada masa lalu, bertani dan berternak. Tetapi setelah Tuhan mengatakan kepada Habakuk, celakalah, 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 celakalah. Akhirnya Habakuk mengatakan apa? Kalau begitu Tuhan, sekalipun, aku akan tetap bersorak-sorak dalam Tuhan. Sekalipun. Saya pakai istilah tolong jaga hati, jaga pikiran saudara. Mungkin saudara mengatakan, bagaimana mungkin Pak Pendeta saya punya masalah gak dipikirin. Bagaimana mungkin Pak Pendeta saya punya masalah gak buat saya sedih. Iya. Tetapi pertanyaan saya, kalau kita ikuti kesedihan kita, apa yang terjadi? Kita semakin sedih. Kalau kita ikuti pikiran kita semakin panik. Bukankah tadi dikatakan percayalah. Yang kedua, berdiam dirilah. Yang ketiga, tenangkan hatimu. Tenangkan pikiranmu. Tenangkan. Jangan izinkan persoalanmu merebut hidupmu. Bisa dipahami saudara? Jangan sampai persoalanmu merebut kehidupanmu. Merebut sukacitamu. Sehingga kau sepanjang hari hanya bisa menangis. Jangan. Kalau kita sudah serahkan sama Tuhan, kita harus berani berkata, Tuhan, apapun yang terjadi aku siap. Aku percaya kepada Engkau. Ada satu contoh di Alkitab, saudara. Saudara tahu kisahnya di Sadrak, Mesak, Abednego? Dalam kitab Daniel. Pasal yang keempat kalau nggak salah, Daniel. Satu ketika, mereka ditangkap, diperhadapkan pada raja. Karena apa? Mereka tidak mau menyembah patung yang dibuat raja. Raja waktu itu dengan sangat emosi. Karena mereka tidak mau menyembah patung raja, raja tersinggung. Maka dalam emosinya raja mengatakan begini, hei, kalian berempat, kalian bertiga, dewa manapun tidak ada yang sanggup melepaskan kalian dari tangan saya. Siapapun. Begitu sombongnya raja. Tapi apa kata ketiga anak muda ini? Tuanku, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, tetap kami tidak menyembah patung Tuanku. Lihat. Kalaupun Tuhan tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah pada patung Tuanku. Artinya apa? Mau terjadi, terjadilah. Mau mati, matilah.
tapi saya tidak mau merusak komitmen saya kepada Tuhan saya. Ada kalanya kita menguji diri kita seperti itu. Ketika kita tidak berani buat komitmen seperti itu, saudara, kita jadi permainan oleh persoalan kita. Rasa takut kita itu akan membuat kita tidak tenang. Tapi ketika kita berani berkata, sekalipun, aku akan tetap bersorak dalam Tuhan. Aku akan tetap beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Amin, saudara. Sekalipun. Biar Tuhan mengerjakan urusannya. Tanggung jawab kita hanyalah percaya kepada Tuhan. Berdiam diri di hadapan Tuhan. Dan jaga hati dan pikiranmu. Biar Tuhan yang mengerjakan segalanya bagimu. Amin. Amin. Sekali lagi. Orang-orang yang menyusahkan engkau. Tuhan katakan celaka. Tapi engkau hanya bisa percaya, berdiam diri, dan jaga hati dan pikiranmu. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini.